Bro, perbandingannya kampas kopling sama matahari yang sudah haus sama yang masih baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ini alat-alat yang digunakan untuk mengganti kampas kopling mobil Suzuki Carry Futura 1,5 injeksi. Alat-alat yang biasa digunakan itu seperti ini, misalnya ini kampas kopling, matahari sama bearing kopling. Nah, sedangkan yang ini tali koplingnya. Ini sebenarnya sih biar enggak diganti enggak masalah, cuma kadang talinya sudah keropos sampai dalam, makanya sekalian ganti supaya lebih enak lagi masuk persnelangnya. Oke bro, sebelum lanjut video kayak mana pemasangan kampas koplingnya, jangan lupa di like, subscribe, comment, and di share. Jangan lupa. Ini pembukaan. Oke bro, setelah buka baut-baut di depan ini semua sama tali persnelan, mungkin kita pindah ke belakang dulu, buka baut longsapnya alias beloknya. Ini yang dipakai kunci 12 sama 14. Belum ya, kayak mau kalau nggak mantap deh. Buka satu, botnya ada 4 semuanya, jadi mungkin kayaknya videonya bisa cepat sedikit, soalnya agak lama dulu ya. Oke guys, ini botnya tinggal satu yang mau dibuka ya. Ntar setelah ini terbuka semua, biasanya sih ini enggak bakalan jatuh biarpun digoyang kayak gini. Ini harus diketok-ketok dulu, pukul dulu. Soalnya dia lengket biasanya karena kelamaan enggak dibuka. Botnya ini kita pindah beralih ke gantungan transmisi alias engine trans mountain. Kita buka semua trans mountain supaya bisa transmisinya ini bisa turun sedikit, bisa ditarik keluar. Oke guys, lanjut. Ih, betul kecuali si batu kecuali bisa apa? Pakai tenaga dalam bosku. Cepi, semua. Ini bautnya ada dua. Setelah kita lepas baut yang tengah ini, kita lepas baut yang atas juga supaya tidak terlalu nanti bukanya tidak terlalu ribet bukanya. Makanya ini ada dua, bautnya ada sebelah kanan sama kiri, jadi kita lihatkan yang tulisnya, soalnya posisi bautnya sama aja. Oke bro, ini setelah ini dibuka jangan langsung dibuka ya bro, soalnya takutnya transmisi ini langsung turun ke bawah jatuh karena baut di depan sudah terbuka semua. Paling tidak menghindari dampak kita tertindih transmisi, bagusnya kita dongkrak dulu nih kayak gini, dongkrak dulu sebelum kita buka. Ini baru bisa dibuka. Setelah kita dongkrak baru kita bisa buka bautnya. Nah, setelah habis
botnya dibuka boleh, dongkrak diturunkan aja juga boleh. Dicabut lagi ya, karena kalau tadi pas masih terpasang ini susah dicabut soalnya. Oke, kan tadi enak cabutnya. Tali apa namanya, tali speedometer jangan lupa dibuka juga. Jangan lupa ya, ini kabel ini kadang orang lupa ini nyabut kabel lampu mundur. Biasanya posisinya di sini. Biasanya kadang posisi turunkan transmisi ini tidak tercabut, jadi biasanya langsung putus kabelnya. Kalau bisa diusahakan buka ini. Bro, setelah transmisinya turun, maka permukaan wajah-wajah matahari udah muncul. Mungkin kita lepas baut ini yang dipakai kunci 12. Kunci 12 nya itu bautnya ada 6. Kalau bisa paling tidak sih pakainya kunci track otomatis yang kayak gini, soalnya bautnya ini tidak terlalu kencang juga, jadi tidak apa-apa pakai track ini aja yang garingnya. Oke, semua. Oke bro, ini bautnya sudah terbuka semua. Jangan lupa ya, paling tidak kita sediakan obeng min untuk ini nyongkel, soalnya ini ada topnya pasti lengket ini, tidak mungkin kita bisa narik, jadi paling tidak kita mencungkil ini supaya bisa keluar. Nah kan seperti ini tuh, bisa keluar. Nah itu posisi top anunya ini ada tiga sudut. Udah nas. Setelah ini langsung, nah cabut dan terus. Nah ini bro perbandingannya kampas kopling sama matahari yang sudah haus sama yang masih baru. Kalau yang masih baru ini paritannya ini masih tebal. Nah perhatikan ya, ini sedangkan yang ini sudah mulai tipis, paritannya sudah mulai mau habis. Nah tuh setelah ini habis, sudah paritannya tidak ada lagi. Kan? Nah ini masih tebal. Bandingannya itu nandakan kampas kopling sudah mulai selip. Nah sedangkan keluhan mobil ini keluhannya persnelannya kadang susah masuk. Nah biasanya sih kalau susah masuk itu ya pernya ini yang sudah mulai goyang. Nah kayak gini bro, sudah mulai goyang. Nah makanya kadang susah masuk, persnelannya kadang enak masuk dari sini karena pernya ini sudah goyang. Nah terus kenapa harus ganti matahari? Karena ini mataharinya beda dia. Nah yang baru dia tidak ada paritannya, anunya belang-belang kayak beloreng gitu, kayak gini nih. Ini udah gosong nih, itu menandakan sudah haus juga kalau matahari. Nah terus yang kedua ini sudah berparit tuh, temakan sama bearing kopling, sedangkan yang baru kan tidak ada ini. Itu perbedaan mengapa harus ganti satu set. Takutnya kalau ndak ganti satu set, biasanya sih kalau ganti kampas kopling aja setelah dipasang biasanya bongkar lagi bro, soalnya dia kadang nggak mau masuk giginya karena per yang mataharinya ini sudah lemah, karena ini paritannya ini sudah ada atau pengaruh habis panas, habis selip, makanya pernya ini sudah lemah ya, makanya itu yang mengakibatkan jadi tidak bisa masuk. Oke, kita lanjut pemasangan ke mesin di matahari roda gila mobil kampas kopling yang baru. Nah ini bro perhatikan, meskipun barang baru
sebelum kita pasang paling tidak kan kita teliti dulu, kita tes dulu giginya ini, karena biarpun barang baru kadang dia susah masuknya gigi ini. Jadi pada saat proses pemasangan transmisi mendorong transmisi itu susah, nggak susah masuknya, kayak ini susah masuknya tuh. Nah kayak gini bro, tuh ini enak sudah masuknya. Nah, jadi kita kasih licin dulu, kalau bisa ada grease kita tambahin grease dulu sedikit supaya masuknya bisa aja deh. Atau deh terakhir itu bro, dikasih pelicin dulu supaya makin enak masuknya. Tanpa pelicin nggak enak masuknya. Iya. Masuknya langkah bagusnya ada pelicinnya sedikit ya. Ini posisinya kalau mau ganti bearing koplingnya. Kayak gitu. Oh. Ini ada, perhatikan ya. Ini sebelah tidak ada lubangnya, sedangkan ini ada lubangnya. Kenapa ini ada lubangnya? Supaya ada centongannya. Nih ada ruang masuknya. Tuh beda sama yang sebelah. Nggak ada kalau yang sebelah, kalau ini ada. Untuk yang berlubang ya, posisinya pun begini, jangan sampai begini, dia nggak bisa masuk. Nanti ini nggak bisa main keluar masuk, nggak ada pendorongnya. Oke, Bray, itu aja. Nah, perbedaan bearing kopling yang baru. Nah, kalau ini putarannya halus pisang, kayak body Bahenol. Nah, mulus maju putarannya. Sedangkan ini sudah ada suara kresek-kresek, itu menandakan sudah aus juga bearingnya di dalam. Oke, kita lanjut pemasangan ya. Nah. Pada saat mau masang, jangan lupa kita kasih pelumas pelicin lagi supaya cos masuknya. Nah tuh, enak masuknya. Nah setelah dikasih pelicin, bro. Bray, kita masang bearing koplingnya. Nah, jangan lupa bearing koplingnya kalau bisa hasnya ini dipukul masuk sedikit. Nah, strike. Fungsinya supaya lubang yang ini supaya bisa masuk. Nah kan, terus lah. Jelas. Nah kayak gini contohnya kan masuk tuh, soalnya dia kalau ndak dipukul ke dalam begitu, ini ndak bakalan masuk bearing koplingnya. Nah kan tuh, nyos. Oke bro, sebelum masang kapas koplingnya kita perhatikan ini ada ada bearingnya di sini. Nah biasanya sih kendalanya cepat kena juga per kampas kopling itu bearingnya yang ini yang bermasalah, tapi ini aman aja sih, makanya ndak diganti. Oke. Nah kita lanjut ke pemasangan kapas kopling. Jangan lupa ya, posisi kampas kopling dipasang itu posisinya ini ada daunnya yang begini, beda kan. Nah satu rata, satunya nih kalau bisa di matahari dia masuknya gini. Yang rata ini yang di luar langsung vlog gini aja. Nah ini tinggal ketok-ketok aja. Nah baru pasang baut. Bautnya ada 6 ya, ada 6. Ntar sebelum kita lanjut video selanjutnya cara menyetel kampas kopling yang betul, soalnya ini
nggak langsung dipasang, langsung masang transmisi. Ini biasanya disetel dulu kampas koplengnya, dipaskan tengahnya. Nah, sebelum lanjut video berikutnya, ya jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di transfer. Nah, bro, ini sudah kita setel, ambil posisi tengahnya supaya lebih enak masuknya, supaya transmisinya langsung masuk. Nah, ini sebelum kita kencangin semua baut matahari ini, paling tidak kita nyetelnya itu ya samakan semua posisinya, ukurannya antara sudut ini pinggiran kampas kopling sama matahari piringannya. Kalau memang sudah sama semua, nah berarti itu menandakan sudah pas setelannya. Jangan sampai miring ya, soalnya kalau miring dia transmisi nanti pada pemasangan transmisi tidak bakalan bisa masuk kalau miring. Oke bro, kita lanjut mau naikkan transmisinya. Nah, cara mudah menaikkan transmisi itu kalau bisa posisi mesin itu didongkrak kayak gini atau diganjal. Nah nih posisi mesinnya kan, jadi supaya posisi mesin itu posisinya mengarah ke bawah, jadi transmisi nggak terlalu tinggi. Kita angkat naik terus, masukannya pun ini posisi mesin ini nggak bakalan goyang bayun. Nah itu fungsinya dongkrak gitu. Nah, jadi lap sabannya. Masih. Coba nih, coba nih. Dulu kopi dulu ya itu. Ini karena tadi kita habis ganti kampas kopling, tali koplingnya keras ya. Nah ini enggak kembali, makanya sekalian kita ganti tali koplingnya. Nah cara ganti tali koplingnya itu paling kita ada baut 2 di sini. Ini tinggal longgarin sampai mentok ke atas. Kita mentok ke atas nih, ya. Nah, ini kita nahan aja nih. Nah, kan udah lepas dari pedalnya, habis itu kita tarik ke bawah. Nah, ini ada lubang karet supaya debu udah masuk. Ini kita colok
ke bawah aja sampai tembus. Nah, setelah itu kita pindah ke bawah mobil. Tadi yang karet yang kita colok, nah ada di bawah. Jadi kita tinggal tarik kalinya ini, centongan-centongannya nih. Nah, goyang-goyang. Tuh, sini ada juga centongannya. Nah, tinggal dorong aja gini. Nah kan, enak katanya. Terus tinggal tarik. Nah kan, udah cabut karena sudah dilepas dari awal tadi. Apa? Mata belum buka transmisi. Nah ini keras, keras. Mau kembali. Terus yang baru asli dari SGP, produk Suzuki asli dari dealer. Nah, ya bandingannya sama baru sama biasa tuh. Yang bekas pasti penuh debu lah. Yang baru untuk mulus sama kayak pengantin baru. Siap. Oh. Oke, kita pertama lagi di sini. Nah, kita pindah ke depan lagi. Ya, Bri. Itu kita pasang semua. Ini klam-klamnya. Aduh. Pasang klam-klamnya dulu, bosku. Ada ini udah kesulit. Ini sama seperti tadi, bautnya ini harus mentok ke atas, harus lewatin paretan ini ya. Ini pun harus ke bawah supaya enak nyetelnya nanti. Cara masukkannya ini ada paretannya kan. Nah tuh, tinggal dorong naik. Centongannya di sini. Oke, kita tinggal narik dikit. Berapa dropnya? Nah kan tinggal kencangin. Setelah ini kencang semua, baru kita lanjut ke bawah posisi nyetel koplingnya. Oke, ini kita pasang pernya lagi. Habis itu kita samping gini. Nah ini ada alat-alatnya yang lain nih, tinggal yang baut setelannya. Biasanya sih cara nyetel begini, jangan sampai bearing kopling itu nekan terus ke matahari karena bisa mengakibatkan kampas kopling cepat habis. Kalau bisa dia ada renggang sedikit setelannya, jangan terlalu kencang. Nah sudah di setel di bawah, kita tes pedal kopling. Pedal kopling harus ada renggang sedikit kayak gini, jangan sampai tidak ada yang renggang sama sekali, tidak boleh. Disarankan jangan sampai tidak renggang, ini harus ada renggang sedikit supaya kampas kopling bisa lebih awet. Nah mungkin dari pemasangan tali koplingnya gitu aja. Nah, sama pemasangan kampas kopling gitu aja. Kita tunggu video tes jalannya kayak mana. Nah ini posisinya, nah kayak gini kan. Nah enak masuknya tuh kayak setelan tadi, yang penting ada renggang dikit. Pada saat ngetes kampas kopling baru habis dipasang, kita cuma ngetes paling masukkan gigi 1 sama gigi atrek aja.
Soalnya kenapa gigi 2 itu pasti dia ngikut, pasti lebih enak lagi sudah masuknya. Biasanya sih yang susah masuk itu kalau kampas baru atau apa setelannya ndak kena, gigi mundur sama gigi satunya ndak bagus, ndak enak masuknya. Itu aja yang biasanya yang keras masuk. Nah alhamdulillah ya ini enak semua pas setelannya, jadi tinggal jalan mobilnya otomatis pasti tarikannya jos sudah ini. Oke bro, itu aja video dari kami cara mengganti kampas kopling carry Tutura 1,5 yang injeksi. Kalau ada kekurangan silahkan di komen atau di like dulu, di subscribe, dibagikan ke teman-temannya, ke siapakah. Mungkin videonya dari itu aja. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi channel Zen Modifikasi, pasti nanti kami balas komenannya. Terima kasih bro sudah menonton video kali ini, dan kata terakhir yang bisa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.